Bismillahirrahmanirrahim. Wa yang bagi ayu kariro sabqal amsi khamsa marratin. Sebaiknya dalam masalah takror pelajaran wingi, takror pelajaran wingi kuwi khamsa marratin 5 kali. Takrornya itu sebanyak 5 kali. Wasaqal yauma alladzi qabla amsi, dina sak durunge wingi wingenane arba'a marratin 4 kali. Wasaqa alladzi qablahu salasan. Sak durunge wingi berarti 3. Walladzi qablahu isnaini wus kae hitung ping 2. Walladzi qablahu wahidan. Takror urut-urut. Sewage wingi pas 5 wingenane apa wis terusane karet itu fahada nama orang fahada itta ila hifdzi, karena hal seperti itu bisa merangsang otak untuk hafal. Walaupun hanya takror saja itu tidak dihafalkan, itu bisa menyebabkan seorang itu hafal. Wa yang bari Allah yotata al-makhofata fit takrori, dan sebaiknya jangan dibiasakan untuk mentakror. Dalam masalah takror itu jangan dibiasakan untuk merendahkan suara, irih-irih. Li'anna darsa yang bari ayakuna bikuatin wa nasyatin, karena sesungguhnya dalam belajar tersebut itu seharusnya dengan suara yang kuat dan juga semangat. Walaya jaru jahron, akan tetapi jangan sampai terlalu banter, biasa sedengan. Pokok sekiranya suaranya kuat, mantap, tidak terlalu keras, dan juga disertai dengan semangat. Walaya jadulan yen to ojo mayahake sapa talabul ilmi nafsu ing awake dhewe talabul ilmi. Terus jangan sampai terlalu menyiksa dirinya sendiri. Kala yang qati'u al-tikrari, karena ketika nanti kita menyiksa diri, maksudnya kita terlalu kesel dengan ngoyo. Gak ngoyo. Maksudnya iki ya jadu nafsahu iki mempunyai kegiatan yang menghabiskan tenaga. Nah, kalau nek tenagane habis, kayak layak tiu anit tikrori, maka takror kuwi gak bisa terlaksana. Ora awake kesel iki gak semangat buka kitab. Pemeneh takror bulan baleni membuka sarah-sarah itu bulan baleni ayo malah wah sarah-sarahane pun. Jadi awake dijogo jangan sampai terlalu lelah. Fakirul umuri mongko utawi luweh bagus-bagus pira-pira perkara iku ausatoha, tengah-tengahnya umur. Baik-baiknya perkara kuwi nek awake iki wis gak kuat yo leren saya. Engko lagi amit maneh. Kerja yo ngono. Mulai wayahe mangan wayahe yo jangan terlalu lembut. Kecuali karo bos kok lembut tahanan. Oke, anak Aba Yusuf karena Yudhakirul Fikhi, ceritakan sesungguhnya Abi Yusuf itu adalah orang yang membahas tentang masalah fikih ma'fuqahai beserta orang-orang yang alim fikih bikuatin wa nasyatin, dengan kuat dan semangat. Pas masalah membahas tentang fikih ini, Abi Yusuf ini langsung semangat cekekal. Wakana sihruhu
wa kana sihruhu yu'tajabu fi amrihi. Sampai-sampai mantune Abu Yusuf kuwi takjub kepada Abu Yusuf. Kok iso ya? Mertuaku kok iso ngono ya? Dikai kon bahas ilmu fikih, kon nerang ilmu fikih kok mesti semangat. Langsung dikai kal. Wa yaqulu ana a'lamu annahu ja'i'un mudh khamsata ayyamin. Nah, mantune iki mau ngomong, aku itu adalah orang yang mengerti tentang Abu Yusuf. Saya itu sangat mengerti tentang beliau Abu Yusuf. Teman sedulurnya Abu Yusuf, ya. Abu Yusuf kuwi pada suatu hari itu adalah seseorang yang sangat lapar. Orang yang lapar selama 5 hari. Wa ma'adzalika annahu yunadhiru ma'al quwati wan nasyati. Ya Abu Yusuf iki mertuaku iki jane iki gak mangan 5 dina apa ngono. Keluwen selama 5 hari. Tetapi pas wayah dijak musyawarah, bantahan, berdebat tentang masalah fikih kuwi mau, beliau itu wah gak ngetokne luwe nih. Ketok semangat, ketok wah perkasa gagah, gak lumes, gak loyo, padahal gak mangan. Wa yambaghi lan sayuju apa ala yakuna li talabil ilmi fatratun. Sebaiknya bagi seorang yang mencari ilmu itu tidak mempunyai sifat kendung, rasa-rasa, watahiru lan bingung, rasa-rasa bingung with sifat-sifat yang tidak boleh dimiliki oleh seorang yang mencari ilmu. Fa innaha afatun, karena sifat tersebut itu adalah semacam sebuah bahaya bagi seorang yang mencari ilmu. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin yaqulu innama ghalabtu ala syurakai bi anni lam yaqa li al-fatratu wal ittirabu fit tahsili. Dikatakan oleh Syekh Islam Burhanuddin, sesungguhnya aku itu adalah seseorang yang mengalahkan ghalabat, orang ngelindih mengalahkan teman-temanku. Sesungguhnya aku adalah seorang pemenang untuk teman-temanku, seorang pemenang yang mengalahkan teman-temanku. Dengan gambaran saya itu adalah orang yang tidak punya sifat rasa-rasa, tidak sama sekali memiliki sifat linglung dalam masalah mencari ilmu. Syekh Islam Burhanuddin kuwi unggul dari teman-temannya karena Syekh Islam Burhanuddin kuwi sama sekali tidak mempunyai sifat malas dan tidak memiliki sifat linglung dalam belajar. Wa kana lan ana apa kelakuan iku yuhki den critakake an Syekhul Islam saking Syekh Islam al-Isbijani annahu iku waqon fi tahsilihi wa ta'allumi fatratun isnatai asyara sanatan binkilabil malik. Diceritakan dari Syekh Islam al-Isbijani, sesungguhnya Syekh Islam al-Isbijani itu pernah fatratun molak malik ratu Fatratun kendul
pernah mengalami Syekh Ihsan Al-Tijani ini pernah mengalami rasa malas dalam belajar selama kurun waktu 12 tahun disebabkan kacokote ratu inggih Rabil milki. Kacokote ratu ya apa? Nek ngono apa? Kelawan sebab bilai kok bilai sebab bilai keraton Inna izali sultan zaman majusi akhiri makalihi. Disebabkan kebijakan seorang pemimpin. Biasanya nek wong zaman biyen iki nek dadi ulama iki mesti ana sangkut paute karo Malik. Qadhi kuwi dibawahi Malik. Qadhi iki ahli hukum dalam sebuah ilmu fikih. Nah, kuwi di bawah apa jenenge pengurus negara ya kuwi Malik, pemerintahan. Nah, ini beliau ini pernah mengalami rasa malas dalam belajarnya karena banyak mengalami apa ya? perubahan. Terikat sebuah apa jenenge? Kebijakan sing molah-malih ngono lho. Bingkil bil milki. Bisa babi ini izali sultanin zamanihi wa julusi akhiri makanihi. Disebabkan karena tercopotnya ratu dalam zamannya. Pergantian seorang ratu. Biasanya kan Malik ini nek koyo Imam Abu Hanifah kuwi sing pertama Harun Ar-Rasyid iki mendukung kebijakane Qadhi Abu Hanifah. Abu Hanifah sing dadi Qadhi. Nah, terus ganti setelah sapa jenenge Harun Ar-Rasyid sapa jenenge nek gak Imron ya sapa kuwi duwe kebijakan dhewe. Nah, Qadhi juru hukum iki ora dianggap Qadhi niku kudu melok Malike padahal seharusnya Qadhi kuwi dinut karo Malik dalam masalah hukum. Tetapi pas masa itu ki apa jenenge Malik iki duwe pendapat dhewe iki dhek pas kae dalam masalah perdebatan Al-Qur'an kuwi makhluk apa itu. Makhluk apa itu. Nah, sing Harun Ar-Rasyid iki duwe pendapat melok Abu Hanifah. Nah, sing setelahnya kuwi mengatakan bahwa Al-Qur'an kuwi adalah sebuah makhluk. Al-Qur'an kuwi makhluk. Kabeh juru hukum Qadhi sing urip ning zaman kuwi kudu melok pendapat ratu iki. Mergo ratu iki dijegati oleh kaum-kaum Mu'tazilah. Cedeki terus akhirnya Qadhi juru fikih yang beraliran Ahlussunnah wal Jamaah iki kalah. Kok gak gelem ngakoni Quran kuwi makhluk, disiksa tenan, dipenjara. Kuwi selama 3 kali turun jabatan, maksudnya perpindahan jabatan 3 kali. Kuwi Abu Hanifah disiksa terus 15 tahun. Menggur pengen ngongkon muni Al-Qur'an kuwi makhluk wis. Sampai disiksa. Mergo yo jenenge Qadhi, seorang Qadhi omong saomong mesti langsung nyebar ke depan dindi. Pengaruhnya sangat besar. Ya, moh Abu Hanifah moh masuk disiksa kaya ya, kurun keempat ganti maneh sih. Akhirnya mendukung Abu Hanifah terbebas. Akhirnya untuk sebagai ganti rugi dikai bondo semuanya, dikai ganti rugi biayai, tapi Abu Hanifah moh bondo teko negara. Kok ditampa waksa, ya wis tak tampa, tapi selama perjalanan pulang ke Abu Hanifah gendeng. Jadi pas koma guys,
mungkin seperti itu kayak ceritanya. Apa podo ora ya mungkin podo ae. Tinggal bil milki wa kharaja ma'a syariki fil munadharati, dikecualikan wa kharaja lan metu sapa syekh ma'a syariki ing dalam syaratane kancane syekh fil munadharati ing dalam bicara ilmu. Walam yatruka lan ora tinggal sapa syekh wa syarik al munadharata ing bicara ilmu. Wa kana ana sapa wong loro iku ya sisan lungguh sapa wong loro fil munadharati ing bicara ilmu kula yaumin. Walam yutraka al julusul munadharati isnatai asyara sanatan. Fasara syariku Syekhul Islam Syafi'i. Nah, kemudian ketika keluar ya, berarti yo kasus kok ya padha. Finalizasi kapecati sultan. Tapi makan setelah Syekh Islam itu keluar, kharaja kejaba metu kan? Kharaja. Wa kharaja masyariki metu ya. Wa kharaja lan metu sapa Syekh masyarikihi saratane kancane Syekh munadharah. Kemudian Syekh itu keluar bebas dengan temannya. Dia melakukan ritual seperti biasa, yaitu membahas tentang ilmu, dan sama sekali beliau dan Syekh Syekh Islam Al-Sinjani ini tidak pernah meninggalkan munadharah setelah itu. Wa kana yajlisani fil munadharati kulla yaumin, dan majelis munadharah itu diselenggarakan setiap hari. Walam yatruka al-julusa lil munadharah, dan tidak pernah meninggalkan majelis munadharah selama kurang lebih 12 tahun. Setelah 12 tahun fasara syariku Syekhul Islam kancane Syekh Islam Al-Sinjani kuwi dadi syekh ini gara-gara sering membahas ilmu dengan orang yang alim. Syekh Islam Al-Sinjani tularan mana-mana. Fasara syariku Syekhul Islam Syafi'in. Akan tapi temannya itu sekarang terkenal menjadi ulama yang bermadhab Syafi'i. Jadi mungkin beda. Setelah melok sapa, setelah melok sing iki melok Syafi'i. Wa tawi syariki iku kana ana sapa syariki iku Syafi'ian bangsa Syafi'i. Dadi bangsa Syafi'i. Wa kana ustadzuna Syekhul Qadir Imam Fakhrul Islam Qadi Khani. Wa yaqulu yang bagi lil mutafaqqihi ayyafadha naskhatan wahidatan. Syekh Fakhrul Islam Qadi Khani kuwi berkata, sebaiknya orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu fikih, seseorang yang bersungguh-sungguh dalam masalah ilmu fikih, dia itu sebaiknya harus hafal satu nusah min nuskhil fikih, dari beberapa nusah fikih. Ya iman yang dalam selawasi harus menghafal satu nusah dari beberapa nusah fikih, satu kitab dari beberapa kitab fikih. Daiman, dan jangan sampai hilang. Fayatayassara lahu ba'da dzalika hifdzu ma sumi'a minal fikih. Kan tapi nek wis apal kitab fikih jangan menganggap remeh. Jangan menganggap remeh. Kok jangan menganggap remeh, dadi gampang, dadi gampang lah.
nek pomane wis apal satu kajian fikih, satu nusah fikih, itu akan memudahkan seseorang tersebut itu mendengarkan ilmu fikih yang ia dengar. Wis apal satu nusah, kan kita fikih wakeh. Apa siji tok ae. Nah, kok nek pomane pas wayah melok ngaji ning ndi sing dibahas fikih, itu otomatis gampang paham kok perbedaan ini. Oh baik, maksudnya ini. Faslun fit tawakkal. Summa budari talabil ilmi minat tawakkali fit talabil ilmi. Seharusnya bagi seorang yang mencari ilmu itu harus mempunyai sifat tawakal dalam urusan mencari ilmu. Walayah tamu li amri rizki, li umuri rizki, wala yashghilu qalbuhu bidzalika. Dan jangan sampai orang yang mencari ilmu tersebut itu punya rasa prihatin dalam masalah rezeki, dan jangan sampai hatinya tersibukkan dengan urusan pembagian rezeki. Rawiya Abu Hanifah rahimahullah ta'ala an Abdillah bin Hasan Az-Zabidi sahibu Rasulullah SAW. Manutawi sapane wong ikut tafaqquh merti pinter soman fi dinillahi ing dalam agama Allah, kafa mongko nyukupi ing man sapa Allah Gusti Allah himmahu ing sejane man waris lan rezekine man. Kenapa kok seorang mencari ilmu tidak boleh tersibukkan, tidak boleh prihatin dalam masalah urusan rezekinya? Karena Rasulullah pernah mengatakan, seseorang yang menginginkan menjadi seorang yang alim fikih, seseorang yang ingin menjadi seorang yang pandai dalam urusan agamanya, otomatis ahli fikih, kafahullah, maka Allah itu mencukupi himmahu wa rizqahu, apa yang ia butuhkan dan semua rizki orang tersebut cukupi kabeh karo Gusti Allah. Min haitsu la yuhtasabu, sekira orang tersebut itu ya tidak pernah ada rasa menginginkan dicukupi, pengen dikai rezeki, wis gak usah dipikir. Kok niatnya kenceng golek ilmu, kafallahu himmahu wa rizqahu min hasan. Fa inna man syaghala qalbahu birizqi, apabila seseorang itu tersibukkan hatinya dalam urusan rezeki, minal putih ya kaya panganan, ora sinau terus esuk pangan apa ora kerja, lagi swati sandangan, kambiku sapa elek apa itu kawira ndek dhuwit wong aku nganggo ngaji tok. Qalama yatafarrahu, monggo kidik banget yatafarrahu. Qalama yatafarrahu, farrahu rampung, banget ngobirake, kidik banget ngobirake. Ulama yatafarrahu li tahsili makarimul akhlak. Ini tafarrahu ma'al umuri. Apabila seseorang tersibukkan dari di hatinya dalam masalah rezeki, untuk mencari rezeki, cik mikir esuk mangan apa, golek sandangan piye, qallama yatafarrahu li tasiri makarimul akhlaki, maka sedikit sekali kemungkinan dia bisa sampai untuk menghasilkan kemuliaan akhlak. Wa ma'al umuri lan luhuri pira-pira perkara, dan sesuatu yang mulia. Kila dan ucap lagi, dak ninggal sira al makarima ing pira-pira kamulyan, latar hal ojo budalan sira libu yatiha krono amrit makarim.
janganlah kamu tinggalkanlah kemewahan, kemewahan dan jangan sampai kamu berangkat untuk mencari kemewahan. Waqut lan lungguh sira fa innaka krana mestine sira anta ya sira iku ta'imu wong kang anduweni panganan, alkasi kang anduweni sandangan. Janganlah kamu mencari kemuliaan dan jangan sampai kamu pergi untuk tinggalkanlah kemewahan dan jangan sampai mencari kemewahan. Duduk manislah kamu. Iya kamu. Kamu itu sesungguhnya adalah seseorang yang mempunyai makanan dan mempunyai pakaian. Qala rajulun limansur al-Hadas al-Awsani. Ada seorang laki-laki yang mengatakan kepada si Mansur, Awsani, aku gak ono wasiat. Syekh faqala hiya nafsuka illam tashghilha syaghaltaka. Wasiatku itu adalah dirimu sendiri. Wasiatku itu adalah jagalah dirimu sendiri. Illam tashghalha, janganlah kamu sampai menyibukkan dirimu sendiri. Syaghaltaka, maka ketika kamu sibuk dengan dirimu sendiri, maka dirimu sendiri itulah yang akan menyibukkanmu. Apabila kamu menyibukkan dirimu sendiri, maka dirimu sendiri itulah yang akan menyibukkanmu. Ketika kamu janganlah kamu tersibukkan atas dirimu. Ilam apabila kok orang enggak, tapi apabila kamu tidak menyibukkan dirimu, maka dirimu akan menyibukkanmu. Apabila kamu tidak menyibukkan dirimu, maka dirimu akan tersibukkan. Ya, Pak. Tersibukkan oleh ditransmisi Cedrodong. Wis saya bagi ki mau saya ya. Oh ya wis terus nih. Saya bagi mongko saya di kuliah hatin kedua saben-saben suwiji apa ayasyila yen to mengkulake sapa ana sawana dhewe hati amal khairi kan pira-pira penggawe bagus. Hatta la tashtagilla sehingga ora ketungkol apa nafsu awak dhewe hat bihawa kelawan kasenengane nafsu. Maka sebenarnya seperti ini. Nek momone wong kuwi menyibukkan dirinya. Jadi wong menyibukkan dirinya dengan amal-amal yang bagus sampai dirinya itu tidak tersibukkan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu kan timbul dari dirinya. Lam tashghilha syaghaltaka. Apabila kamu tidak menyibukkan dirimu, maka kamu sendiri yang akan tersibukkan. Nek gak duwe kegiatan, bakal awakmu yo bingung karo hawa nafsumu. Kau yang nganggur, tidak ada kesibukan. Sibukkanlah dirimu. Apabila kamu tidak bisa menyibukkan dirimu sendiri, maka dirimu lah yang akan menyibukkanmu. Wala yahtamu al-aqilu li amrid dunya.
lan yen to ora prihatin sapa akilu wong kang anduweni akal di amri dunya maring perkara dunya lianal hamma krana temen setuhune prihatin wal hazna susah iku layaritu ora nolak apa ham wal hazna musibatan ing musibah. Janganlah seorang mempunyai akal itu prihatin dalam urusan dunia, karena sesungguhnya prihatin dan susah itu la yaruddu apa yaridu? Yaruddu nolak berarti. Iku la yaruddu karena sesungguhnya prihatin dan rasa susah itu tidak bisa menolak maksiat. Masih ada rasa prihatin, toleran kepada maksiat. Terus gak iso nolak jenenge rasa kaya ngono kuwi. Wala yang fa'u dan tidak mempunyai manfaat. Bal yaduru al-qalba wal aqla wal badana, tapi sifat ham wal hazna, prihatin dan susah itu adalah sifat yang berbahaya bagi hati, akal dan badan. Wa yakhillu bi amal khairi, dan sifat tersebut itu bisa menjelekkan amal-amal bagus. Wa yahtamu li amil akhirati, kamu kan tidak boleh prihatin dalam li amri dunia. Nah, terus ini wa yahtamu li amri akhirat, akan tapi kamu harus prihatin dalam urusan akhirat. Li annaha yang fa'u, karena perkara akhirat itu adalah perkara yang memberikan manfaat. Wa amma qauluhu alaihi salatu wassalam, inna minadz-dzunubi dzunuban, sesungguhnya dalam beberapa dosa itu ada beberapa dosa la yukaffirha, yang mana dosa tersebut itu tidak bisa dilebur, illa hammal ma'isyati, apa illa hammal ma'isyati, angin apa mak? Kamu udah mana? Hamba yang harus hamba ini kamu udah ya. Illa hammal ma'isyati, ma'isyati penggawean ini. Kamu jiwa. Inna minadzunubi wa inna minadzunubi temestune setengah saking pira-pira dosa, dzunuban ana pira-pira dosa, kafiru kang ora nglebur ing dzunub apa illa hamal ma'isyati, angin tumahake. Prihatin lagi pengwajiban. Ayo hamba kan prihatin iki kok. Oke, prihatin mesti. Prihatin. Sesungguhnya beberapa dosa dari beberapa dosa itu tidak bisa lebur, tidak bisa lebur, apa lebur ya? Hapus. Nah, dihapus. Illa hamal ma'isyati, kecuali prihatin terhadap ragate awak. Fal muradu lagi ya, sesuatu yang dikehendaki minhu dari kata-kata itu. Jadi kata-kata itu tapi umul ma'isah. Iku qadru hammin, kira-kirane susah. Layak itu kan orang ngacatake apa qadru hammin bi amal khairi, kelawan amal-amal pira-pira amal bagus. Ya susah ki oleh, tapi jangan berlarut-larut ngono. Ya, sampai kok bisa berefek pada amal-amal kebaikan kita yang lain. Kadang susah walau diputus gak dibalas-balas, susah sampai lali salah bagus. Mabuk.
Nyilet-nyilet awak. Weh, Narkoba. oleh. Iya. Wala yashghilu al-qalba syahlan. Jangan sampai menyibukkan hati dengan sesuatu yang sangat menyibukkan. Yakhlu bi hadril qalbi, yang bisa berefek mencacatkan menghadirkan hati dalam sholat. Ihdar ini kan sholat kan butuh ihdar pas wayah niat menghadirkan hati. Syarat sholat ihdar. Dan kok sampai kok malih susah kuwi iso nyacatne ati, akhirnya yo atine semrawut kemrungsung pas syarat kan gak kusuk malih gak iso ihdar pas wayah niat. Jadi berarti ya elek. Fa inna dzalika al-qadr minal hammi. Sebaiknya sing iso nyetel atine dhewe ya wonge dhewe. Iso ngirak-ngirakne nek iki wae susah ya wis susah sak cukupe ae. Wal qasdu min amal akhirati. Dan selalu mempunyai niat untuk beramal yang mana amal tersebut itu adalah amal-amal yang mendatangkan amal akhirat. Wala budda li talabil ilmi min taqlilil ala iki nyediake pira-pira gegantungan ad-dunyawiyati kang bangsa dunya biqadril wus'i kelawan kira-kirane kekuatan. Bagi seorang yang mencari ilmu itu jangan sampai mempunyai rasa ketergantungan kepada urusan dunia. Jangan sampai mempunyai ta'alluq, ketergantungan. Biqadril wus'i krana kira-kirane kekuatan. Ya ta'alluq oleh tapi dikira-kira sak cukupe kekuatane pokok engko ya kok sak kuwate tapi kekuatane iki engko iso dibagi pas wayah ibadah ya ibadah pas wayah golek duit ya golek duit tapi jangan sampai mempunyai ketergantungan. Wis ketergantungan iki ya wong ketergantungan kecanduan ya wis nek kuwi wis gak iso wis menghalalkan segala cara berlebihan canduan. Wali hadal karena iki arah-arahe taklil ala iki ikhtaru padha milih sapa ulama al-ghurbata ing mumbara. Para ulama itu mempunyai pendapat bagaimana cara untuk menghilangkan rasa ketergantungan kepada dunia. Para ulama sepakat caranya lunga mengembara sabir wala butali talabil ilmi min tahammulil masyaqqati. Dan wajib bagi seorang yang mencari ilmu itu mengalami sesuatu yang tidak enak, rekoso. Wong golek ilmu ki mesti rekoso. Harus bisa menanggung sengsara, lan nasobi, kangelan, kesulitan fi safarit ta'allumi ketika dia itu pergi untuk mencari ilmu. Kama qala Musa alaihi salatu wassalam fi safarit ta'allumi, diucapkan oleh Musa alaihi salatu wassalam ketika beliau pergi untuk mencari ilmu. Walam yungkal lan ora den pindah anhu saking Musa apa dalika mengkono safarut ta'allum fi wiri ing dalam liyane safarut ta'allum. Dan Musa alaihi wasallam ini pergi untuk mencari ilmu dan dia tidak mempunyai niat untuk berpindah dari perginya itu mencari ilmu minal asfari. Nyatane
pira-pira lunga. Pokoke aku lunga kuwi iki tak niati golek ilmu. Ya wis gak duwe niat liya-liyane nek lunga niki wis lurus ya gak kok lunga krana iki tapi memang fokus lunga golek ilmu. Lapat lakina mongko yakti teman-teman tumeka ing ingsun min syafana saking peluhan ingsun rupane hadza iki safar ta'allum. Maka aku menemukan sesuatu yang aku niatkan dalam kepergianku tersebut. Aku pergi untuk bertemu dengan orang. Ya. Pergi untuk bertemu. Enak toh. Masa enak? Min syafar lakina min syafirna hadza nasab. Liyu'allima anna safar ta'allumi la yaqlu 'anit ta'at. Dan ketika saya itu pergi untuk mencari ilmu, saya itu menemukan sesuatu rintangan, halangan, menentang, tak jadi masalah itu, dan tak jadi beban pikiran. Itu karena sesuatu kesengsaraan, rintangan itu layak lu anut tahap. Wong belajar golek ilmu wis mesti layak lu, mesti gamelan layak lu. Tidak mungkin bisa jauh dari kesulitan. Lianna talaba ilmi amrun azimun, karena sesungguhnya mencari ilmu itu adalah sesuatu pekerjaan atau beban yang sangat besar. Wa huwa afdhalun minal ghazwati, karena thalabul ilmi itu lebih utama, lebih baik, lebih afdal daripada seseorang yang pergi berperang. Indah aktsari ulama, menurut kebanyakan ulama. Jadi sebagian besar ulama itu mengatakan bahwa pergi untuk belajar itu lebih besar, lebih afdal ganjarane timbangane wong sing budal perang. Wal ajru utawi ganjaran iku ala qadri ta'at, ing atase kira-kirane kangelan wan nasbilan kangelan tegese kangelan. Ganjarane opahe pahala itu dihitung dari seberapa besar kesulitanmu. Faman sabara ala dzalika wajada ladzatal ilmi. Apabila seseorang tersebut itu belajar, bersabar, orang tersebut bersabar atas cobaan yang ia berikan, yang diberikan kepadanya, maka dia akan menemukan sebuah ladzatul ilmi, enak ilmu. Ladzatul ilmi tafuku sa'ira ladzatid dunya. Ladzatul ilmu kuwi luwih enak timbangane ladzatid dunya. Keenaan dunia wis kene apa-apane timbangane ladzatul ilmu. Wali hadza kana Muhammad bin Hasan ila sahara al-layali in halla lahu al-mushkilat. Karena apa? Ta'ab wa nasab ini. Karena arai Muhammad bin Hasan itu ketika beliau itu apa jenenge nglilir pas wayah wengi-wengi, beliau ki eling yen halal muskilat, eling perkara-perkara sing muskil. Ya mungkin pas wayah awane diingi apa dengenane iki ditekoki wong, lah masalah iki masih muskil menurut beliau. Pas arepe cara digawa mulih iki yo gak langsung kelingan, mergo kan awan-awan ki urusan ki wae. Tapi pas wayah beliau iki tangi bengi pas wayah saur, wadah pikiran tangi bengi. Sesuatu
apa saja itu mesti kelingan, sesuatu yang belum terselesaikan. Beliau itu kelingan. Yaqulu aina abnaul muluki min hadhil ladzati. Kemudian Syekh Muhammad bin Hasan kuwi eling pas wayah sahur. Dek iki masih berhadapan dengan sesuatu yang mesti kelingan. Dia berkata, aina iku tetep ing dalam andi amnaul muluki utahe pira-pira anake ratu min halil ladzati saking iki kaenaan. Jadi ndi to anake wong-wong sugih, anake ratu-ratu kuwi. Ini ndi to padahal nek keenaan koyo ngene. Maksudnya ki apa? Wayam bari di talabil ilmi Allah yashtagila bi syai'in akhara ghairu ilmi. Sebaiknya seorang yang mencari ilmu itu tidak tersibukkan dengan sesuatu yang lain kecuali ilmu. Pokoknya jangan sampai tersibukkan oleh sesuatu yang dianggapnya enak dalam dunia. Tapi pada di situ ada sesuatu yang paling enak itu lagati ilmu. Walau aridu kan yang tahu orang yang sapa talabul ilmi alif fikih saking ilmu fikih, dan janganlah dan sebaiknya bagi seorang talabul ilmi yang mencari ilmu itu tidak mengalihkan pandangan dari ilmu fikih. Mesti kudu belajar fikih. Qala Muhammad rahimahullahu taala, inna sonatana temen sedune gegawean ingsun rupane hala iki ta'allum iku minal mahdi awis saking bandulan ilal lahni tumeka maring luwang landak. Pekerjaanku itu adalah belajar mulai dari ayunan sampai liang lahat. Faman arada ayat roka ilmana hadza sa'atan fal yatrukhu as-salat. Barang siapa yang mempunyai keinginan untuk meninggalkan sebuah ilmu, yang dimaksud di sini adalah ilmu fikih, sa'atan walaupun 1 jam, fal yatrukhu mongko becik ninggal soman ing hala as-sa'ata ing pira-pira mangsa. Maka sesungguhnya orang tersebut itu meninggalkan ilmu tersebut 1 tahun. Wong kok sampai ninggal di ilmu fikih 1 jam, maka itu diibaratkan sebagai orang yang meninggalkan ilmu fikih selama 1 tahun. Wa taqalan manjing sapa fakih ahli fikih wa utawi fakih iku Ibrahim ibnu Jarrah ala Abi Yusuf Ya'uduhu nemu sapa Ibrahim ing Yusuf fi maradi mauti ing dalem lara arep mati Nabi Yusuf. Wa hayat Nabi Yusuf iku yujawidu loman sapa Nabi Yusuf binafsi kelawan awak dhewe Nabi Yusuf. Jadi nyambangi lah Syekh Ibrahim ku nyambangi Abu Yusuf. Nah keadaan Abu Yusuf kuwi sekarat wis sakaratul maut. Wa huwa hale utawi Abu Yusuf iku jawi duloman sapa Abu Yusuf nafsi lan dene Nabi Yusuf. Nah, loman karawai dhewe piwi faqala. Kemudian Nabi Yusuf berkata lahu kepada Ibrahim, "Ramyul jamari ana ta utawi balang jumrah raqiban halih wong kang nunggang iku afdhalu luwe utama amrojilan utawa kang melaku sikil." Masalah melempar jumrah. Lagi panggah sangkik senenge Abu Yusuf ning gone ilmu fikih iki pas wayah sakaratul maut iki panggah kelingan sesuatu masalah yang ada dalam fikih. Balang jumrah kuwi luwih apik numpak tunggang
nunggangan apa mlaku. Nek didelok kadare ya, kadar kesulitane iki kan luwih apik mlaku timbangane numpak tunggangan. Kudune ngono. Tapi ora. Nunggang iki luwih apik timbangane mlaku. Wah didelok akal sehat no, mikire wong ngono. Ya luwih apik mlaku timbangane numpak. Pangalane luwih akeh. Tapi sunah Nabi iki nunggang. Gak tahu kan Nabi nyontoh nih mlaku. Panggah nunggang terus aku. Ya ini kan ada suatu kemuskilan kan. Kudune kan si apik mlaku timbangane numpak. Tapi ngapa kok numpak luwih apik timbangane mlaku ya? Ada sesuatu yang muskil. Iki Nabi Yusuf iki mikir kuwi. Falam ya'rif mongko ora ngerti sapa Ibrahim al-jawab ing jawab. Ditekoki ngono, sakaratul maut cek kober-kobere menanyakan sesuatu tentang fikih ngono lho. Nah, terus apa saya Ibrahim memang jawab, wah ora harus Bos. Fa jaba binafsihi. Kemudian jawab-jawab dhewe tekok dhewe dijawab-jawab dhewe. Wa utawi jawaban iku ana rawiya temen sedune mbalang masyan hayal umaku iku ahabbu luwih demenake. Ya bener, wong mbalang jumroh karo mlaku kuwi luwih disenengi fil awalin ing dalam kawitane jumroh karo ya pancen apik karo mlaku wa kana wa yang bagi li faqih ayastagila bihi fi jamil awqati. Tak pedok ya jawaban ini kira mana? Langsung. Oke. Itu jawabannya nih kitabmu loh. Luwih afdol sing nunggang timbangane sing mlaku. Jawabannya ini. Nunggang berarti kendaraan. Kendaraan atau hewan? Masyiyah kowe